Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Aaron langsung memberi isyarat, Ken langsung menutupi mulut pelayan itu, lalu menyeretnya ke samping. "Ni, menantu." Pelayan laki-laki itu langsung terduduk di tanah ketika melihat Aaron memelototinya. Aaron menyuruhnya diam, dia pun langsung menganggukkan kepala dan tidak berkata sepatah kata pun. Lengan Ken sangat bertenaga, asalkan pelayan laki-laki itu berani mengungkit satu kata selir, dia akan langsung mematahkan lehernya. Pelayan laki-laki itu berdiri dengan gemetaran, lalu kencing di celana. Di dalam kamar, Putri Tong sedang berbisik dengan Nyonya Susi, seketika ekspresi wajah Nyonya Susi langsung menjadi sangat masam, tetapi dia juga tidak berani mengamuk. Aaron mengintip dari celah jendela, dia melihat Putri Tong memberikan lukisan dan selembar surat kepada Nyonya Susi, untuk diserahkan kepada Malek. Usai itu, Putri Tong berkata dengan lembut, "Aku yakin pangeran tertua Qin pasti bisa menemukan jodohnya dan hidup bersama hingga tua." Malek ditolak. Aaron langsung tertawa, tetapi dengan cepat dia tutup mulutnya dengan tangan. Mantap. Penolakan yang luar biasa. Orang keluarga Qin berharap bisa menjalin hubungan yang baik, alhasil langsung kena tolak secara mentah-mentah. Kali ini keluarga Qin akan menyerah untuk bersaing menjadi menantu kaisar dan akan lebih aman selama beberapa hari ini. Sebelum meninggal, Hu Fon juga pernah membujuk Malek Qin untuk tidak menikahi Putri Tong. Sekarang, Putri Tong sendiri yang langsung menolak. "Putri, apakah ada seseorang di dalam hatimu?" Muka Putri Tong langsung memerah ketika mendengar pertanyaan ini, tetapi dia tidak menjawab maupun menyangkalnya. Pria seperti apa yang bisa menarik perhatian putri? Apakah putraku benar-benar tidak ada kesempatan lagi? Tanya Nyonya Susi sambil mengepal erat lukisan. Orang yang aku suka adalah orang yang sangat hebat dalam menulis puisi. Aaron langsung kaget, dia merasa orang yang dimaksud itu dia. Namun, dia sudah memiliki istri dan anak, masa seorang putri bersedia menjadi selirnya? Sebelumnya, orang keluarga Qin selalu merasa Aaron melarang Malek menikahi sang putri, sekarang Putri Tong sendiri yang menolak secara langsung, Nyonya Susi juga tidak akan menyalahkan Aaron maka anaknya mungkin juga akan selamat. Cara penolakan Putri Tong sangat halus, meskipun Malek memiliki keterampilan yang baik dibandingkan pangeran lainnya, tetapi juga tidak cocok dengan Putri Tong. Nyonya Susi juga tidak bisa berkata apapun lagi, kalau begitu, semoga putri bisa menikah dengan pria idaman yang ada di dalam hati putri. Saat mendengar perkataan ini, Kira langsung merasa lega, kemudian menatap Putri Tong dengan tatapan penuh berterima kasih. Jika hari ini Putri Tong tidak datang, mungkin sudah tidak ada orang yang bisa menghentikan ibunya. Semua ini hanya karena Aaron tidak setuju Malek menikah dengan Putri Tong, ibunya langsung memperlakukannya seperti ini, Kira muncul sedikit benci terhadap ibunya. Putri Tong pun berpamitan dengan Nyonya Susi. Sebelum pergi, Putri Tong melirik ke arah Aaron sekilas, Ken dan lainnya langsung segera bersembunyi. Putri Tong berpura-pura tidak melihat, hanya tersenyum saja. Dia tahu kenapa Nyonya Susi memperlakukan Hira seperti ini. Hari ini dia sebenarnya bisa menggunakan cara lain untuk menyelamatkan Hira. Namun, dia lebih memilih cara menolak Malek secara langsung, dengan demikian orang keluarga Qin tidak akan menyalahkan Aaron lagi. Kehidupan Aaron di kediaman keluarga Qin juga akan menjadi lebih baik. Putri Tong begitu mengerti isi hati orang, Aaron tentu saja juga mengerti. Aaron merasa dirinya sudah menikah terlalu cepat. Seorang putri yang begitu baik dan pengertian, lebih baik dari Hira yang memiliki temperamen manja dan sombong. Siapa? Pada saat ini, Nyonya Susi menyadari ada orang di luar ruangan, dia langsung berteriak. Aaron yang terkejut karena pekikan suara Nyonya Susi seketika itu juga langsung melompat keluar. Kakak ipar. Dalen langsung meneteskan air mata, seolah-olah melihat juru penyelamat. Kenapa kamu datang ke sini? Tatapan mata Nyonya Susi sangat tajam, meskipun hanya sehelai rambut Aaron berdiri di depannya, dia juga merasa sangat menyebalkan. Aaron mengelus kepalanya, tadi Nyonya Susi memukul kepalanya dengan begitu kuat, dia tentu saja harus datang membalas dendam ini. Dari tadi kamu sudah berada di sini. Aaron pasti sudah mendengar Putri Tong menolak Malek. Lia, aku sudah mendengarkannya. Putra kesayanganmu ditolak oleh Putri Tong. Aaron juga berkata secara terang-terangan tanpa memedulikan reputasi Nyonya Susi. Memang kenapa kalau ditolak? Malek hanya perlu terus berjuang. Aaron benar-benar sudah meremehkan Nyonya Susi, ternyata perkataan tadi hanyalah basa-basi saja. Keluarga Qin ingin mencari menantu wanita, apakah masih perlu persetujuan dari siapa? Nyonya Susi mendengus. Negam pasti sudah mengutus orang untuk berebutan posisi menantu kaisar ini, kamu ingin bersaing dengannya. Aku tidak takut. Aaron merasa lelah berbicara dengan orang bodoh. Dia langsung berjalan melewati Nyonya Susi, kemudian berjalan ke arah Hira. Sekarang Hira duduk lemas di lantai dan air mata membasahi pipinya.
Dia langsung menggendong Hira, tidak ada orang yang boleh mengganggu istrinya. Orang keluarga Qin juga tidak boleh. Aaron melirik sekilas, Nyonya Susi, kamu yang duluan melukaiku, sekarang masih ingin membunuh anakku, kalau kamu meminta maaf padaku, aku bisa mengampunimu kali ini. Hira yang bersandar di pelukan Aaron merasa sangat tenang dan hangat. Hira langsung memeluk erat, sepertinya benar-benar ketakutan setengah mati. Nyonya Susi melihat mereka berdua berpelukan begitu mesra, lalu memintanya minta maaf. Jangan mimpi. Kamu kira Putri Tong menolak Malek, anakmu masih bisa hidup. Pengawal, bawa kembali obatnya. Perintah dari Nyonya Susi. Ken, Haris. Tatapan mata Aaron langsung menjadi tajam dan berkata, yang bergerak, langsung bunuh saja. Nyonya Susi terkejut dan berkata, kamu berani membunuhku. Aaron adalah menantu yang masuk ke keluarga wanita, seharusnya memanggilnya ibu. Sekarang malah ingin membunuh ibunya sendiri. Tatapan mata Aaron sangat datar, Nyonya Susi, jika kamu bersikap seperti seorang ibu, aku pasti akan menghormatimu. Dengan sikapmu seperti ini, ingin aku menghormatimu, sungguh tidak pantas. Kamu. Nyonya Susi langsung membelalakan matanya, dia adalah kebanggaan semua wanita, tapi malah dikatakan tidak pantas. Dia adalah garis keturunan kekaisaran, memiliki martabat yang tinggi. Tak disangka, Aaron mengatakan dirinya tidak pantas. Haha. Bagus, bagus. Keturunan orang seperti ini hanya akan menimbulkan banyak masalah di dunia. Nyonya Susi adalah wanita yang pernah naik ke medan perang, dia bisa seketika membuat keputusan dan berkata. Tangkap Hira. Jika Aaron melarang, langsung bunuh saja. Aaron tahu menjadi menantu masuk ke keluarga wanita sangat susah, bukan hanya orang luar yang ingin membunuhnya, sampai orang sendiri juga tidak akan mengampuninya. Bu, jangan. Hira menggelengkan kepalanya, dia tidak bersedia melihat suami dan ibunya saling serang. Tetapi, para pengawal sudah mulai menyerang. Dalen dan Kan langsung terkejut, mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan. Satu pihak kakak dan iparnya, dan pihak satunya lagi adalah ibunya. Kalian berdiri di samping saja, jangan ikut campur. Aaron merasa dua adiknya ini susah membuat keputusan. Ken, Haris, pukul sampai dia meminta ampun. Ken langsung menarik pedang terserah, sedangkan Haris langsung menarik pedang murni. Saat itu juga, mata Nyonya Susi langsung membelalak. Sungguh dia tidak menyangka dua orang pengawal bisa menggunakan pedang tingkat teratas di dinasti Naimu. Sungguh pemborosan. Nyonya Susi tidak gentar, selain status kekaisarannya, dia juga istri dari seorang jenderal. Dia tidak senang dan berkata, Aaron, kalau kamu berani melawan, pikirkan baik-baik konsekuensinya. Oh, sepertinya hari ini aku akan melanggar aturan. Aaron tersenyum. Pukul. Suara Aaron sangat tegas, kemudian Ken dan Haris langsung menyerbu dan mengayunkan pedang dengan sekuat tenaga. Kamu mengira Yindro membelamu, maka sudah berani bertentangan denganku. Aku mengandalkan diriku sendiri. Tidak mirip sepertimu, hanya mengandalkan orang lain, menindas yang lebih lemah. Ujar Aaron yang lebih tegas. Nyonya Susi sangat emosi, sekarang Aaron hanyalah menteri kelas rendah, masih ingin bertindak semena-mena di keluarga Qin, jangan mimpi. Dia yang maju ke medan perang bertahun-tahun, tidak pernah kalah, juga tidak pernah meminta ampun. Mana mungkin akan meminta ampun pada bocah kecil seperti ini. Pukul dia sampai mati. Nyonya Susi yang bermartabat tinggi dan Aaron yang berlagak pasti akan terjadi pertarungan yang sengit. Pengawal kediaman sudah bertarung dengan Ken dan Haris. Buk, bam. Terdengar suara yang memekikkan telinga dari atas, kemudian atap pun mulai berjatuhan. Ken dan Haris menebas, pengawal kediaman juga tidak mau kalah dan menarik pedang untuk menyerang. Dua orang bertarung dengan 10 pengawal kediaman, walaupun lebih sedikit, juga tetap bertarung dengan sengit. Aaron juga tidak mengalah, Nyonya Susi mulai mengerutkan keningnya. Ken dan Haris bertarung dengan mati-matian. Dua orang ini adalah dewa perang masa depan, Aaron sama sekali tidak takut mereka akan kalah. Sekarang pengawal kediaman yang mulai kecapean dan kehilangan arah. Pengawal Kunlun adalah prajurit dari lahir, memiliki badan yang kekar, saat bertarung juga sangat kuat dan menakutkan. Arg! Ken berteriak, kemudian pedang kejutan jiwa langsung menebas ke arah bahu seorang pengawal kediaman. Sebenarnya Ken dan Haris juga tidak sampai bertarung mati-matian, mereka juga sedikit berwelas kasih, tidak langsung merekrut nyawa mereka. Tuan mengatakan, walaupun orang-orang ini tidak suka dengannya, juga sudah mengikuti Jenderal Tua Qin bertarung ke medan perang. Jika membunuh mereka, maka akan bersalah terhadap Jenderal Tua Qin. Tanpa diduga pengawal kediaman ini malah tidak tahu diuntung. Mereka tahu Ken dan Haris tidak serius, mereka malah semakin ganas mengayunkan pedang ke arah Aaron. Tidak hanya tidak memikirkan cara menghadapi musuh, Nyonya Susi malah berambisi untuk membunuh Aaron yang merupakan orang sendiri.
Kematian Oman benar-benar tidak berharga. Kenapa Rido bukan meracuni wanita jahat ini saja? Aron sudah tidak tahan lagi, di saat Nyonya Susi sedang menonton pertarungan, dia langsung mencengkeram pergelangan tangannya. Hari ini, dia pasti akan melanggar aturan. Plak, 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 plak. Nyonya Susi yang dalam kondisi tidak fokus dipukul oleh Aron sebanyak 7 kali menggunakan penggaris kayu. Gerakan Aron sangat cepat, sehingga Nyonya Susi tidak sempat bereaksi. Hira dan Dalen langsung membelalakan mata mereka. Ini, ya ampun. Mereka tidak menyangka Aron akan menggunakan penggaris kayu memukul ibu mereka. Semua orang tahu, penggaris kayu ini adalah alat yang digunakan untuk menghukum para pelayan. Perbuatan Aron ini bukan hanya memukul Nyonya Susi, juga mempermalukan Nyonya Susi. Aku pasti akan membunuhmu. Nyonya Susi langsung berteriak, dari kecil sampai sekarang dia mana pernah menerima penghinaan seperti ini. Dia langsung menarik pedang dan menodong ke arah Aron. Padahal hanya pukul sebentar, kenapa langsung mengamuk? Ucap Aron sambil mencibir. Pedang yang ada di tangan Nyonya Susi langsung menebas ke arah Aron, Ken langsung menghadang dengan pedang terserah. Hanya seorang pegawai kecil masih berani memberontak di depanku. Hari ini aku pasti akan membunuh tuanmu. Nyonya Susi langsung mengeluarkan niat membunuh yang kental. Ini adalah niat membunuh yang dia dapatkan dari medan peperangan. Semua orang yang ada di kediaman keluarga Qin mendengar keributan ini, sampai M1 Qin yang sedang merawat Nyonya Besar Qin pun mendengar suara kuat ini. Apa yang terjadi? Dia langsung bangkit berdiri. Gawat! Menantu dan Nyonya Susi bertarung. Teriakan pelayan wanita bergema di seluruh kediaman keluarga Qin. Salah satu pelayan menjelaskan kejadian yang terjadi. Apa? Wajah M1 Qin langsung pucat, benar-benar sembarangan. Nyonya Susi ingin membunuh anak ini. Pantas saja Aron akan mengamuk. Meskipun dia tidak suka dengan Aron, asalkan Aron tidak membuat masalah, dia masih bisa menerima menantu ini. Sekarang keluarga Qin dalam kondisi tidak aman, malah orang sendiri yang saling bertempur. Menantu sudah melafalkan puisi tingkat tinggi. Pelayan itu langsung meneteskan air mata, Nyonya mungkin akan kalah. Apa? Lukas langsung panik dan berkata, jaga baik-baik Nyonya Besar Qin. Aku akan segera kembali. Lukas langsung membawa pedang keluar dari ruangan, langit sudah gelap dan terdengar suara Aron yang menggema. Wush, 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 wush. Aron membaca sangat cepat, sampai Lukas juga tidak mendengar jelas apa yang dia baca. Namun, dari aura membunuh yang kuat ini, Aron pasti sedang membuat puisi, dan pasti sudah mencapai tingkatan tertinggi. Kuat, kuat sekali. M1 mengedipkan matanya, angin menghembus kuat hingga rambutnya menjadi berantakan. Itu bukan angin, melainkan energi membunuh yang dipancarkan oleh Aron. Energi membunuh orang lain sangatlah tipis dan kecil. Tetapi energi membunuh yang memancar keluar dari Aron, bagaikan hembusan angin puting beliung, yang meluluh lantahkan Israel beberapa hari yang lalu. Dalam keluarga Qin, hanya Oman yang dijuluki sebagai dewa perang barulah memiliki kemampuan ini. M1 terkejut hingga lupa untuk melangkah kakinya. Kemudian, terdengar suara teriakan. Kamu mau membunuh keturunan keluarga Xiao, juga harus memiliki kemampuan ini. Buk, bam. Energi membunuh yang kental semakin menggila. Kemudian terdengar suara jeritan kesakitan, Nyonya Susi dan belasan pengawal kediaman langsung terpelanting dan menghantam ke permukaan tanah. Susi. M1 langsung terkejut, dia melihat Ken dan Haris masih mengejar dan berdiri di depan mereka. Aura mereka berdua sangatlah kuat, lalu sepasang mata sudah memerah, bagaikan hantu yang keluar dari neraka terus memelototi Nyonya Susi. Seolah-olah jika Nyonya Susi masih melawan, pedang yang ada di tangan mereka akan langsung menebas. Siluman, siluman. Nyonya Susi mengelus dadanya dan muntah darah. Suamiku, cepat bunuh dia. Nyonya Susi menggenggam erat tangannya dan berkata, dia bukan manusia. Aron menggerakkan jarinya. Ken dan Haris dengan ekspresi datar langsung menyerbu ke arah Nyonya Susi sambil mengayunkan pedang. Aron. M1 langsung berteriak, ampuni dia. Kami setuju untuk tidak membunuh anakmu. Setuju. Aron melambaikan tangannya, serangan Ken dan Haris pun berhenti 20 cm di depan Nyonya Susi. Angin pedang sangat kuat, meskipun pedang sudah berhenti, energi pedang juga berhasil melukai wajah Nyonya Susi. Nyonya Susi langsung terdiam, karena Aron benar-benar memiliki niat untuk membunuhnya. Lukas langsung berkata, aku akan membiarkan ibumu meminta maaf padamu. Apa? Nyonya Susi langsung terdiam. M1 langsung berbisik, jika bertarung dengannya, kita semua pasti akan mati. Dia adalah orang sendiri, kamu boleh memarahinya, kenapa harus sampai ke tahap seperti ini? Bunuh saja aku juga tidak akan meminta maaf padanya. Nyonya Susi mengelus pipinya yang membengkak. Dari kecil sampai sekarang, dia tidak pernah mendapatkan perlakuan seperti ini. Oh,
Pemberani sekali. Aaron langsung mengambil pedang terserah yang ada di tangan Ken, lalu menatap Nyonya Susi dengan tatapan tajam dan berkata, "Baik, aku akan mengabulkan permintaanmu." "Ah, jangan." Terdengar suara jeritan di kediaman keluarga Qin. Di kediaman keluarga Xiao. Dari tadi pagi, kelopak mata Ibu Xiao sudah terus berdenyuk, lalu hari ini hati merasa sangat tidak tenang. Hingga orang dari keluarga Qin datang memberi laporan, dia barulah tahu Aaron membuat kekacauan di kediaman keluarga Qin. "Cepat, cepat antar aku ke sana. Aku juga mau ikut." Ilona langsung memapa ibunya naik ke kereta kuda dan melaju keluar. Kacau. Sekarang kediaman keluarga Qin sangatlah kacau. Ibu Xiao yang baru masuk ke kediaman keluarga Qin langsung melihat semua kekacauan ini. Kediaman keluarga Qin yang begitu mewah, sekarang sangatlah kacau. Semua tanaman pot hancur di lantai, rumput dan bunga juga berguguran. Rambut semua pelayan sangat berantakan, tidak peduli pria atau wanita semuanya menangis, seolah-olah menerima penyiksaan yang kejam. Di kediaman keluarga Qin, mungkin hanya aula leluhur yang masih tenang. Bahkan sampai ikan mas yang dipelihara oleh Nyonya Besar Qin selama 7 tahun juga dibunuh dan dipanggang di dapur. Aaron membawa Ken dan Haris memporak-porandakan kediaman keluarga Qin, tidak peduli berjumpa siapa, semuanya pasti akan ketakutan. "Ibu mertua, akhirnya Anda datang." Hira langsung memanggil ibu mertua, seolah-olah berjumpa dengan juru penyelamat saat melihat Ibu Xiao dan Ilona. Kenapa bisa seperti ini? Ibu Xiao tidak suka dengan Hira, tetapi dia juga panik ketika melihat kondisi seperti ini. Putranya sudah membuat kekacauan sebesar ini, keluarga Qin mana mungkin akan mengampuninya. "Aku hamil. Huhuhu." Hira menangis sambil menceritakan semua kejadian. Tadi Aaron tidak membunuh Nyonya Susi, pada saat masa krisis, Aaron berhasil menahan pedangnya, lalu memukul Nyonya Susi dengan punggung pedang, sama seperti saat Nyonya Susi memukul kepalanya tadi. Ibu Xiao terkejut dan berkata, "Ibumu benar-benar kejam sekali. Di mana putraku? Ibu mertua, ayo ikuti aku." Hira tahu keluarganya yang bersalah, juga tidak berani berkata banyak, dia membawa Ibu Xiao masuk ke dalam. Semua tempat yang dikunjungi Ibu Xiao, rata-rata sudah dilalui oleh Aaron, semuanya sangat kacau, sampai benda antik, guci, lukisan dan lain-lainnya, semuanya hancur. Ibu Xiao menepuk jidatnya, kali ini harus ganti rugi seberapa banyak. Sekarang masalah uang adalah hal kecil, keselamatan putranya yang paling penting. Ibu Xiao tidak tahu, sekarang bukan Aaron yang memohon ampun pada keluarga Qin, melainkan keluarga Qin yang memohon ampun terhadap Aaron. Aaron tahu jelas, Kaisar tidak akan mengurus masalah internal keluarga. Asalkan Aaron tidak membunuh orang keluarga Qin, seberapa besar kekacauan yang dia timbulkan, Kaisar juga tidak akan membantu Nyonya Susi. Oleh karena itu, Aaron menghancurkan semua benda yang ada di kediaman keluarga Qin. Bukannya keluarga Qin sangat berlagak. Ingin memukulku. Juga ingin membunuh anakku. Kalau begitu ayo, kita sama-sama menyakiti. Aaron sudah tidak takut dengan apapun lagi. Bukannya kalian bilang aku tidak memiliki apa-apa. Kalau begitu, kenapa aku harus takut dengan keluarga Qin? Yang miskin tidak takut dengan yang kaya. Sejak Aaron masuk ke kediaman keluarga Qin, pertama kalinya dia mengelilingi semua ruangan yang ada di sini. Pohon ribuan tahun ini adalah benda pusaka Nyonya Besar Qin. Tebang. Ini porselen yang didapatkan Malek dengan susah payah dan bernilai tinggi. Hancurkan. Ini adalah pedang kesukaan Nyonya Susi. Buang. Ikan yang melambangkan kebahagiaan ini. Panggang dan makan. Sialan. Lalu, pelayan yang suka meremehkannya. Pukul. Bukannya ini bunga yang disukai Hira. Pangkas sampai botak. Tiang yang melambangkan reputasi keluarga Qin ini. Robohkan. Aaron bagaikan seekor ikan yang menari di dalam air, dia tidak pernah menimbulkan ombak besar, tetapi keberadaannya membuat semua orang merasa ketakutan. Nyonya Susi yang pingsan pun sadar kembali, dia melihat kediaman keluarga Qin yang berantakan, lalu semua benda pusaka hancur dan hampir pingsan kembali. Alhasil, Aaron memberitahunya, kedepannya dia akan rutin membuat kekacauan di kediaman keluarga Qin. Hingga anaknya lahir ke dunia. Jika terjadi sesuatu dengan anaknya, dia tidak hanya akan mengacaukan kediaman keluarga Qin lagi. Orang keluarga Qin mahir dalam strategi perang, juga tidak pernah kalah bertarung dengan Aaron. Tetapi, tak disangka saat beradu puisi, Aaron begitu menakutkan. Sekarang ingin bertarung dengan Aaron juga pasti akan kalah. Dia tidak tahu kenapa Aaron begitu kuat. Sepertinya, sekarang sudah tidak boleh menganggapnya sebagai menantu tidak berguna lagi. Nyonya Susi tetap tidak mau meminta maaf, orang keluarga Qin juga tak berdaya, hanya bisa mengatur orang mengundang Ibu Xiao datang. Saat Ibu Xiao melihat Aaron dan lainnya sudah seperti orang gila, rambut berantakan, tatapan mata berbinar dan tajam. Aaron berdiri tegak sambil menatap M1 dan Susi, dia hanya ingin kata maaf. Hanya kata maaf saja. Asalkan Nyonya Susi meminta maaf, dia dan Nyonya Susi akan baik-baik saja. Aaron begitu mengamuk, karena dia sangat semangat, lalu kepala juga sangat sakit. Jika tidak melampiaskannya, dia takut akan membunuh Nyonya Susi. Jangan mimpi.
Nyonya Susi yang memiliki martabat tinggi, tidak mungkin menundukkan kepala pada seorang menantu. Bunuh aku saja kalau kamu berani. Nyonya Susi tahu Aaron pasti tidak akan membunuhnya, maka itu dia semakin berlagak. Mata Aaron memerah, hari ini Nyonya Susi tidak meminta maaf, maka keluarga Qin tidak akan tenang, pasti ada orang luar yang mencari kesempatan. Aaron juga tidak mengalah. Aku sudah cukup memukulmu, kalau kamu masih tidak meminta maaf, maka jangan salahkan aku tidak berperasaan. Aaron menoleh ke samping. Susi. Pada saat ini, ada orang yang langsung memanggil nama ini. Semua orang yang terdiam langsung menoleh dan melihat Ibu Xiao. Ibu. Suara ini sangat lembut di dalam kondisi yang menegangkan ini. Aaron baru kembali normal, mata yang memerah langsung meneteskan air mata, karena melihat Ibu Xiao yang datang. Ilona langsung memeluk Aaron dan berkata, "Kak, kepalamu sangat sakit, ya. Jangan takut, aku datang. Aku akan melindungimu." Ibu Xiao menoleh dan menatap Nyonya Susi, "Kamu sudah memaksa anakku sampai ke tahap seperti ini." "Susi, kamu mengira keluarga Xiao lemah, ya?" Ibu Xiao langsung mengerutkan kening dan berkata, "Kemari, bawa pedang murni." Ekspresi wajah Nyonya Susi langsung pucat dan badan mulai gemetaran. Pedang murni adalah pedang tak terkalahkan, merupakan pedang suci yang dibuat oleh Zero, juga pemberian dari kaisar sebelumnya kepada keluarga Xiao. Sebelumnya, dia tidak takut Haris menggunakan pedang murni, walau bagaimanapun Haris hanyalah seorang pengawal, tidak bisa sepenuh menggunakan otoritas sebenarnya dari pedang murni. Berbeda dari keluarga Xiao, jika pedang murni digunakan oleh inti keluarga Xiao, maka otoritas sebenarnya dari pedang murni berhak membunuh kaum bangsawan. Jika bukan dalam kondisi mendesak, Ibu Xiao juga tidak akan melakukan hal seperti ini. Yakun yang berdiri di sekelompok pelayan keluarga Qin yang melihat keramaian langsung kaget. Aaron tidak seperti yang dikatakan oleh Keksar, sama sekali tidak memiliki kekuasaan dan lemah. Semua orang keluarga Qin yang paling kaget. Pedang murni memiliki kedudukan tinggi, hal ini diketahui semua orang. Tetapi, sebagian besar orang hanya tahu ini adalah sebuah pedang yang sangat terkenal. Mereka tidak tahu pedang murni memiliki otoritas seperti ini. Jika tidak, keluarga Xiao sudah merosot dari dulu. Tak disangka kaisar sebelumnya memberikan kuasa begitu besar kepada keluarga Xiao. Lalu, pedang ini hanya bisa berada di tangan orang keluarga Xiao barulah bisa membunuh para kaum bangsawan, jika berada di tangan lain, pedang murni akan sama seperti pedang biasa. Keluarga Xiao dan keluarga Qin sama-sama membangun dinasti Naemu, kaisar pertama memberikan reputasi dan kekuasaan kepada keluarga Qin, maka keluarga Xiao juga mendapatkan hal yang sama. Dengan adanya pedang ini, melambangkan titah suci dari kaisar pertama. Jangankan putri angkat, bahkan kaisar sekarang juga harus menghormatinya. Awalnya M1 masih tidak percaya, tetapi dia langsung percaya ketika melihat ekspresi wajah Nyonya Susi berubah drastis. Keluarga Xiao memang sangat pandai menyembunyikan semua ini. Selama beberapa tahun ini, ada begitu banyak orang di kota Amura, tetapi tidak ada satupun yang menyadarinya. Mata Aaron langsung berkaca-kaca dan bergumam, "Oh ibu, kenapa tidak dikeluarkan dari awal? Kenapa harus bertindak begitu merendah diri? Jika dikeluarkan dari awal, maka dia tidak perlu takut dengan identitas yang dimiliki Nyonya Susi." Pedang murni keluar, maka Nyonya Susi yang bersikeras tidak mau meminta maaf, langsung lemas dan bibir pun bergetar. "Minta maaf. Lalu berjanji tidak akan melukai anakku," ujar Aaron dengan tegas. "Kenapa aku harus minta maaf? Kamu juga sudah memukul kepalaku. Aku juga senior, kamu melakukan semua ini masih berharap aku meminta maaf padamu. Jangan mengira kaisar pertama memberikan hak seperti ini kepada keluarga Xiao, kalian bisa menggunakannya sembarangan." Nyonya Susi tetap tidak mengalah dan menerima semua ini, lalu mulai membantah dengan sembarangan. "Memang kenapa kalau memiliki pedang? Apakah orang keluarga Xiao juga berani membunuhnya? Dia adalah..." Sebelum Nyonya Susi menyelesaikan kalimatnya, Ibu Xiao langsung menarik pedang, kemudian berkata dengan tegas, "Susi, cepat minta maaf kepada anakku. Kalau tidak, jangan salahkan aku tidak berperasaan." Hari ini, orang keluarga Qin sudah melewati batas kesabarannya. Keluarga Qin benar-benar kurang ajar sekali, menindas putra dan cucunya yang belum lahir ini. Pedang murni sangat berat, tangan Ibu Xiao sedikit bergetar. Meskipun demikian, dia juga bersikap tegas. Dia juga pernah masuk ke medan perang, kewibawaannya sama sekali tidak kalah dari Nyonya Susi. "Pedang murni berada di hadapanmu. Kamu masih tidak terima, sialan." Ibu Xiao menggunakan kaisar pertama untuk menekannya. Di bawah cahaya pedang, Nyonya Susi hanya bisa berkata dengan tidak senang, Maaf." Semua orang terkejut, karena Nyonya Susi meminta maaf. Biasanya Nyonya Susi sangat keras, jangankan minta maaf, mengalah saja hal yang mustahil. Kira mengerutkan keningnya, dia tidak menyangka keluarga Xiao bisa membuat ibunya menundukkan kepala. Para pelayan saling memandang dan menunjukkan ekspresi wajah tidak percaya.
Nyonya Susi menggertakkan giginya, dia tidak menyangka dua orang ini akan mempermalukannya. Kedepannya pasti akan membalas semua ini. Ibu Xiao mengatakan semua perkataan yang membuat semua orang tercengang, minta maaf yang benar pada anakku. Nyonya Susi sedikit kesal, kemudian menggerakkan badannya, menghadap ke arah Aaron, maaf. Apa? Keras sedikit suaranya. Aaron tersenyum, karena kedua kalinya berkontak batin, dia merasa sangat semangat, lalu nada bicara juga sangat keras, takut orang lain tidak mendengarkannya. Maaf. Nyonya Susi berteriak, suatu hari dia pasti akan membalas semua dendam ini. Para pelayan langsung berbisik, tidak menyangka menantu masih memiliki taktik seperti ini. Kedepannya, harus lebih baik menghormati menantu ini. Bahkan nyonya besar saja tidak bisa menekan menantu, kedepannya menantu ini pasti akan merajalela di keluarga ini. Ayo pergi. Nyonya Susi langsung menghentakkan kaki dan berbalik badan meninggalkan tempat yang memalukan ini. Jangan pergi, Ibu Xiao memanggilnya. Namun, Nyonya Susi tidak berhenti. Ibu Xiao langsung berkata dengan keras, suatu hari kamu pasti akan memohon pada anakku. Jadi, jangan bertindak terlalu kasar, agar masih bisa saling membantu. Memohon pada Aaron si brengsek ini. Selain 5 puisi tingkat atas ini, Nyonya Susi yakin si brengsek ini tidak akan ada prestasi apapun lagi. Lalu, Aaron sama sekali tidak memiliki backingan, hanya mengandalkan Yindro yang memiliki uang, mana mungkin bisa memberikan masa depan cemerlang pada Aaron. Nyonya Susi hanya menghormati pedang murni, tetapi tidak akan menghormati orang lain. Hanya mengandalkan satu pedang ini sudah ingin bertindak semena-mena. Jangan mimpi. Bagi Nyonya Susi, Aaron tidak akan memiliki prestasi apapun. Nyonya Susi adalah sosok berkuasa di keluarga Qin. Dia mana mungkin perlu memohon pada Aaron. Kata mohon ini terdengar sangat menyebalkan. Oman dan Ibu Xiao memiliki pemikiran yang sama, mengira Aaron akan menjadi juru penyelamat keluarga Qin. Ini adalah lelucon yang paling lucu pernah didengarkan olehnya. Cuy. Setelah anaknya menjadi menantu kaisar, keluarga Qin pasti akan berkembang jaya, lalu Aaron tidak mungkin bisa membantu apapun. Semua benda yang dihancurkan oleh Aaron hari ini dicatat dengan baik, lalu minta dia mengganti rugi. Semuanya, ujar Nyonya Susi dengan nada keras. Bukannya Aaron memiliki Yindro yang mendukungnya. Aaron begitu miskin, mana mungkin bisa mengganti rugi kerusakan kediaman keluarga Qin. Aku ingin melihat, apakah Yindro akan membantumu mengganti rugi. Tatapan mata Nyonya Susi sangat tajam. Aku tidak akan membunuh anakmu. Tapi, kamu mengira dirimu memiliki benda pemberian kaisar pertama, maka kamu bisa bersikap arogan. Dari semua benda yang kamu hancurkan juga ada benda antik pemberian kaisar pertama. Menghancurkan benda pemberian kaisar pertama itu adalah perbuatan yang tidak sopan. Kalau tidak bisa menggantinya, kepalamu pasti akan dipenggal. Nyonya Susi mendengus, para pelayan yang melihat keramaian langsung kaget, karena mereka mengira kehidupan menantu akan membaik, mereka sudah siap untuk menjalin hubungan dengannya. Tak disangka, Nyonya Susi tidak hanya tidak memandangnya, tapi juga meminta ganti rugi. Benda yang dihancurkan oleh menantu hari ini setidaknya ada ratusan. Rata-rata adalah benda antik yang bernilai tinggi, menantu belum tentu bisa mengganti ruginya. Menantu akan sama seperti ini, menjadi babu kediaman keluarga Qin seumur hidup. Seketika, para pelayan langsung tersenyum lalu mulai meremehkan, semuanya pergi catat semua benda antik yang hancur di gedung masing-masing. Bagaimanapun juga masalah ini pun selesai, Kira juga bisa bernapas lega. Ibu Xiao menyimpan pedang, lalu langsung menatap Aaron dan berkata, Ibu tahu, kenapa kamu mau tetap di kediaman keluarga Qin, tapi kalau kamu tidak bahagia boleh kembali ke kediaman keluarga Xiao saja. Kak, ayo kita pergi. Mereka keterlaluan sekali. Ilona melirik M1 sekilas, lalu menarik tangan Aaron. Padahal, semua ini salah mereka, tetapi malah meminta kakaknya mengganti rugi. M1 dan Hira saling memandang, sejak kapan keluarga Xiao memiliki kediaman sendiri. Bukannya dulu hanya tinggal di jalan kecil kota Amura. Keluarga Xiao mendirikan kediaman dengan diam-diam. Aaron tidak memberitahu pada siapapun, saat pemindahan juga tidak melakukan acara besar. Dengan status dirinya sendiri, kediaman yang dihuni lebih besar 2 kali lipat dari kediaman keluarga Qin, kalau diberitahu pada umum, semua orang pasti akan iri. Hira pun teringat dengan perhiasan berlian yang diberikan Aaron, dia langsung kaget. Apakah Aaron menggunakan uang Yindro? Mendirikan kediaman, membeli perhiasan, membentuk grup akrobat, membuka restoran. Apakah Aaron menjadi pria simpanan Yindro? Kalau tidak, apa yang diharap Yindro pada Aaron? Tidak, suaminya mana mungkin menjadi pria simpanan orang lain. Hira langsung membelalakkan matanya. Sebelumnya, Aaron dan Yindro selalu bersama di dalam kamar, juga tidak tahu apa yang sedang mereka lakukan. Hira sangat kesal, tak disangka Aaron akan melakukan hal seperti ini.
Jika tidak, atas dasar apa Yindro melakukan semua ini terhadap Aron? Ada begitu banyak pertanyaan di dalam benak Hira, tetapi Aron sudah membawa Ibu Xiao dan Ilona keluar dari kediaman keluarga Qin. Hanya tersisa bayangan punggung yang sangat kekar, seolah-olah Aron tidak ingin ibu dan adiknya berlama-lama di kediaman keluarga Qin. Hira melihat mereka bertiga pergi sambil mengerutkan keningnya. Ayah, kenapa kamu terlihat begitu khawatir? Apakah kamu tahu Aron berhasil menciptakan 5 puisi tingkat tinggi sekaligus? Mendengar itu, Hira langsung kaget dan menggelengkan kepalanya, pantas saja ibunya bisa kalah. Aron memiliki sikap keras yang sama dengan ibumu. Aron adalah suamimu, kedepannya kamu harus bersikap baik padanya, jangan sampai dia menimbulkan masalah dengan ibumu. Hira langsung menggelengkan kepala dan tidak bersedia, karena dia menganggap Aron homo, suka sesama pria. Untung saja dia masih menteri kecil sekarang, hanya menimbulkan kekacauan di rumah, dan tidak akan menimbulkan masalah besar di kekaisaran. M1 menghela napas. Jika sampai orang luar mengetahui menantu keluarga Qin hebat, maka keluarga Qin akan semakin terkucilkan. Ayah, Anda percaya kalau kematian leluhur bukanlah salah Aron? Tentu saja. Hanya saja ibumu terlalu pembangkang, aku juga tidak bisa membujuknya, ujar M1 sambil mengelus dadanya. Hira sedikit terkejut, dia tidak menyangka ayahnya berdiri di pihak Aron. Aron sudah menghancurkan benda-benda di rumah, ibu menyuruhnya untuk mengganti rugi. Muka Hira memerah, karena Aron mana mungkin sanggup ganti rugi. Semua ini adalah benda peninggalan dari Kaisar pertama. M1 tersenyum dan berkata, kamu mengkhawatirkannya. Tidak. Sikap Hira begitu terlihat jelas, M1 tentu saja tahu bahwa putrinya sudah tertarik dengan Aron, hanya malu untuk mengungkapkannya. Aku memberimu satu tugas, tolong cari tahu hubungan jelas di antara Aron dan Yindro. Yindro adalah tuan muda kaya nomor 1 di kota Amura, memiliki sikap yang sombong dan angkuh, tetapi malah berdiri di pihak Aron, ini benar-benar hal yang sangat aneh. Aron memiliki bakat yang melebihi orang, meskipun orang keluarga Qin tidak mengakuinya, tetapi sudah terbukti. Hanya mengandalkan berpuisi, Yindro tidak mungkin langsung berdiri di pihak Aron. Hari ini, M1 secara pribadi melihat pedang kejutan jiwa yang memiliki kekuatan yang kuat, dan memancarkan energi pedang yang menakutkan, lebih hebat dari pedang biasanya. Kekuatan tempur juga bisa meningkat saat menggunakan pedang kejutan jiwa. Dia tahu, ini adalah pedang yang dibuat oleh Aron. Awalnya M1 juga tidak tertarik dengan pedang kejutan jiwa ini, tetapi saat melihat beberapa pengawal Aron menggunakan pedang ini, dia barulah menyadari Oman menyerahkan keluarga Qin kepada Aron, adalah langkah yang benar. Baik. Hira mengepal erat kedua tangannya, jika Aron dan Yindro benar-benar saling menyukai, maka dia tidak akan membiarkan anaknya mengenal Aron sebagai ayah. Sayangnya, semua rencana keluarga Qin tidak akan berhasil. Sebelumnya Aron selalu pergi keluar kamar Hira setiap hari, dia ingin berjumpa dengan anaknya yang belum lahir. Semenjak Aron membuat kekacauan di kediaman keluarga Qin, Aron sudah tidak pernah datang lagi. Bahkan dia juga tidak berjumpa dengan semua orang dari keluarga Qin. Hanya Ken dan Yakun yang menemani di sisi Aron. Di mata orang lain, Aron hanyalah manusia tidak berguna yang selalu bermain dengan budak Kunlun dan pemain akrobat. Hira menerima misi dari ayahnya, dia harus mendekati Aron, juga harus memahami hubungan Aron dengan Yindro. Dia mengutus orang untuk mengantarkan makanan yang enak setiap hari, tetapi Aron sama sekali tidak pernah membuka pintu kamarnya. Hira mengira Aron tidak suka dengan makanan, dia pun mengutus orang untuk mengantar pelengkapan menulis, alhasil Aron juga tidak ada respons apapun. Bukan hanya tidak ada respons, bahkan juga tidak ada kata simpati terhadap Hira. Dia seolah-olah tidak peduli dengan anaknya. Bukan Aron tidak memedulikan Hira, melainkan restoran akan segera dibuka, dia hanya fokus mencari uang, mana mungkin masih ada waktu mengurus masalah keluarga Qin. Karena otoritas dari pedang murni, Nyonya Susi sudah tidak berani mencelakai anaknya lagi. Aron adalah juara satu ujian negara, semua orang mengira Aron akan masuk menjadi menteri, tak disangka malah mengembangkan bisnisnya. Dia menamai restorannya Pavilion Bisheng. Aron juga sama dengan Zero, memberikan nama toko dari zaman modern untuk bisnisnya. Kedepannya, kalau ada orang yang datang ke dinasti Naemu, ini bisa menjadi kode rahasia. Di hari pembukaan pertama Pavilion Bisheng, orang keluarga Qin kebetulan membawakan buku catatan yang berisi jumlah kompensasi Aron terhadap keluarga Qin. Aron sama sekali tidak melihat, dia langsung melemparkan catatan itu masuk ke dalam kolam, lalu berjalan keluar. Tuan. Pelayan yang mengantar buku catatan ini langsung kaget, dia tidak menyangka tuan menantu akan begitu berlagak. Padahal ini adalah buku catatan yang dihitung langsung oleh Nyonya Susi selama beberapa hari dengan detail. Dasar orang miskin. Sok berlagak pula. Pelayan itu langsung kesal dan segera mengambil buku catatan yang jatuh ke dalam kolam. Aron hanya fokus mengelola Pavilion Bisheng, Yakun dan Ken juga bergegas pergi ke Pavilion Bisheng.
Beberapa hari ini, Yakun tidak melakukan apapun. Aaron mengira dia sudah menyerah, dan tidak punya niat untuk membunuh dirinya lagi. Di hari pembukaan Paviliun Bisheng langsung menggemparkan kota Amura dan muncul 5 gosip besar. Gosip Paviliun Bisheng yang pertama, tak disangka peringkat pertama ujian istana yang membuka restoran ini, benar-benar gila uang. Gosip yang kedua, semua pelayan restoran adalah wanita. Awalnya hal ini tidak termasuk aneh, karena gedung Mingyue juga demikian. Tetapi, semua pelayan wanita ini berasal dari budak Kunlun yang seksi dan memakai perhiasan yang mahal. Ada yang mengatakan Paviliun Bisheng adalah tempat kelas tinggi, tetapi menggunakan budak Kunlun. Ada yang mengatakan Paviliun Bisheng adalah tempat kelas rendah, tetapi pegawai dan pelayan di sini memakai baju yang sangat mewah. Hal yang lebih aneh adalah hari pembukaan Paviliun Bisheng, hanya ada satu macam makanan. Mie instan rasa sayur asin. Rasa yang aneh, siapa yang akan suka? Awalnya semua orang tidak tertarik. Hal yang lebih aneh terjadi, ada sebuah panggung atraksi di dalam paviliun ini. Dengar-dengar mengundang Tuan Yakun. Seketika, semua rakyat sangat bahagia dan bersemangat. Di hari biasanya, mana mungkin bisa menonton pertunjukan dari Tuan Yakun, hanya kaum bangsawan yang bisa menikmat. Sekarang hanya perlu memesan satu mangkuk mie di Paviliun Bisheng sudah bisa menonton pertunjukan dari Tuan Yakun. Karena harga mie di Paviliun Bisheng hanyalah 5 koin, lebih murah dari mie yang ada di luar. Selain itu, juga bisa melihat pertunjukan. Bukan hanya seperti itu, Paviliun Bisheng juga memberikan sebuah hadiah yang sangat menghebohkan. Bagi siapa yang makan mie di Paviliun Bisheng, maka akan mendapatkan arak mantap secara gratis. Harga arak mantap adalah satu botol 50 tael, lalu mie paling hanya seharga 10 tael, harga arak lebih mahal dari harga mie. Awalnya semua orang masih tidak suka dengan orang-orang dari budak Kunlun yang bekerja di Paviliun Bisheng, tetapi setelah mendengar hadiah yang diberikan, semua orang bergegas pergi ke Paviliun Bisheng. Awalnya Ken khawatir akan sepi, sekarang dia pun merasa tenang. Paviliun Bisheng dipenuhi dengan manusia, Ken pun bahagia dan sedikit khawatir lalu berkata, "Tuan, apakah bisa balik modal?" Ini adalah teknik pemasaran, kita cari target umum, agar semuanya tahu, untung sedikit juga tidak apa-apa, kedepannya baru akan berjalan dengan lancar. Lalu, arak juga buat sendiri, tidak rugi. Oh. Ken merasa sedikit mengerti. Aaron tersenyum dan berkata, "Yakun, siap naik ke panggung." Yakun mengayunkan kipas di tangannya, padahal dia datang membunuh Aaron, sekarang Aaron malah memanfaatkannya untuk menghasilkan uang. Aaron langsung merebut kipas di tangannya dan berkata, "Musim dingin tidak perlu sampai membawa kipas, apa kamu merasa panas?" Aaron sedikit tidak tahan dengan sikap bangsawannya Yakun. Padahal dingin, masih saja membawa kipas lipat. "Kamu." Yakun tersenyum tipis dan Aaron pun sudah terbiasa. Kemudian, dia memberikan baju kepada Yakun dan berkata, "Cepat ke panggung, aku percaya kamu akan terkenal." Apa sudah ingat dengan naskahnya? Hari pertama pembukaan ada begitu banyak penonton, Yakun bisa menjadi lebih terkenal. Di saat mereka berdua sedang berbicara, tiba-tiba muncul seseorang. Ini bukannya peringkat pertama ujian nasional. Kenapa berdiri dan tidak masuk ke restoran sendiri? Apa kamu tidak tahu aku akan datang menghambur-hamburkan uang di tempatmu? Cepat tuangkan teh, lalu melayani aku makan. Apa kamu tahu sekarang semua orang menjuluki kamu apa? Orang itu tersenyum sangat licik. Aaron menengadahkan kepala, ingin melihat siapa yang meremehkan dirinya. Ternyata adalah si pengkhianat, Leori Tao. Saat Ganis baru mati, Leori ketakutan setengah mati. Ada buronan yang ingin membunuh para tuan muda di kota Amura, dia harus bersembunyi agar bisa bertahan hidup. Oleh karena itu, dia tidak berani keluar dari rumah. Tidak berani pergi bersenang-senang. Tidak berani bertamu ke rumah teman. Bahkan pergi ke kamar mandi saja akan ditemani 4 atau 5 pengawal. Saat makan juga akan ada 4 atau 5 pengawal yang mengelilinginya. Semua makanan yang dia makan harus dicicipi terlebih dahulu oleh pelayan, dia barulah berani memakannya. Saat mengetahui Sorgan meninggal, kota Amura menjadi lebih tenang, Leori yang tidak tahan kesepian pun mulai berkeliaran. Tidak tahu karena Leori yang sial atau beruntung, dia baru saja keluar langsung berjumpa dengan Aaron. Saat berjumpa dengan Aaron, Leori malah meremehkan, karena Aaron sebagai cendekiawan, malah berganti alih menjadi pengusaha. Benar-benar lucu sekali. Pengusaha adalah kelompok kelas bawah, Aaron malah bergabung dalam kelompok ini. Apa kamu tahu sekarang semua orang menjuluki kamu apa? Leori mengayunkan kipasnya, angin yang dingin ini langsung membuat Aaron merasa merinding. Tatapan mata Leori yang tajam langsung tertuju ke arah Yakun, kemudian muncul tatapan yang sangat mesum. Semua orang mengatakan kamu homo. Bermain bersama Tuan Yindro. Leori menceritakan sebuah kisah yang tidak lucu, tetapi dia malah tertawa terbahak-bahak hingga mengedipkan matanya. Ditambah lagi, Aaron malah bersama dengan Yakun yang tampan.
Hal ini membuat orang semakin mencurigai Aaron. Haha. Aaron ingin tertawa, tetapi tidak bisa. Penyebaran gosip di zaman kuno tidak kalah cepat dengan zaman modern. Bahkan gosip seperti ini saja bisa muncul. Aaron sebagai pria tampan yang disukai begitu banyak wanita cantik, mana mungkin akan bersama dengan Yindro. Cuy. Ekspresi wajah Aaron sangat masam, ekspresi wajah Yakun juga sangat masam dan berdiri menjauh secara refleks. Kenapa Keksar tidak memberitahu padanya bahwa Aaron memiliki karakter seperti ini? Jelas-jelas Aaron tahu dirinya datang membunuhnya, tetapi malah terus membiarkan dia menemaninya, apakah tertarik dengannya? Yakun terkejut, kemudian dia melirik Ken sekilas. Ekspresi wajah Ken sangat datar. Apakah Ken juga homo? Pantas saja Aaron bisa memberikan pedang nomor 1 pavilion Kunwu kepada seorang budak Kunlun. Leori menggelengkan kepala dan berkata, "Manajer Aaron, aku tahu kamu homo, tetapi kenapa tidak setia? Sudah memiliki Tuan Yindro, sekarang masih mencari Ken, lalu juga sampai Yakun pun kamu incar. Benar-benar mesum. Apakah malam hari tidak kecapean?" Cek. Aaron langsung membelalakan matanya, pantas saja Leori begitu aneh, ternyata memiliki gosip konyol seperti ini. Leori berbicara dengan keras, sehingga semua orang yang ada di pavilion Bisheng sampai lupa untuk menikmati mie mereka. Semua orang mulai berbisik, hal ini membuat Aaron merasa kesal. Homo, mesum, memiliki banyak pria. Aaron memang pernah berpikir 100 cara menjatuhkannya, tetapi dia tidak menyangka orang-orang ini menggunakan cara seperti ini. Asal ada yang mulai berkata, maka semuanya akan percaya. Seorang pria tentu saja tidak takut dengan gosip ini, tetapi keluarganya adalah orang zaman kuno, jika gosip ini menyebar lebih luas, maka akan menjadi kenyataan. Bukan hanya memengaruhi penampilan Aaron, juga akan membuat ibunya menjadi topik pembicaraan, keluarga Xiao termasuk keluarga terkenal, reputasi pasti akan jatuh. Orang zaman kuno demi menjaga reputasi dan nama baik, biasanya akan bunuh diri. Tidak boleh ada noda kotor dalam kehidupan ini. Ini adalah prinsip orang zaman kuno, mereka sangat pemberani dan tegas. Ibu Xiao adalah orang seperti ini. Aaron adalah satu-satunya putra di kediaman Xiao, jika ada begitu banyak orang yang memfitnah, maka ibu Xiao mungkin akan bunuh diri. Hari ini Leori bukan datang makan mie, melainkan ingin mengandalkan mulut semua orang untuk menekan keluarga Xiao. Ah, benar-benar kejam. Jujur saja, Aaron ingin sekali melihat isi kepala Leori, apakah ada kotoran. Kenapa memiliki pemikiran begitu kotor? Menggunakan gosip seperti ini untuk menjatuhkannya. Konyol. Tuan Leori, perkataanmu ini membuatku merasa tidak senang, ujar Aaron. Leori langsung lupa mengayunkan kipas di tangannya. Baru beberapa hari menjadi menteri, sekarang sudah bertindak sombong. Kamu berjumpa denganku sama sekali tidak menyapa ataupun memberi salam, tapi langsung mengataiku. Saat mendengar perkataan ini, Leori langsung berdiri tegak, memang apa yang bisa Aaron lakukan padanya? Memukulnya. Apabila menteri menggunakan pengawal menindas rakyat, maka dia boleh membunuh Aaron tanpa menanggung hukuman apapun. Dia hanya takut Aaron tidak berani bertindak. Kamu mengataiku seperti ini, apakah sudah lupa dengan rasa persahabatan kita? Saat mendengar perkataan Aaron ini, semua rakyat langsung membelalakkan mata. Apa yang sudah mereka dengar? Awalnya mereka mengira Aaron akan menyangkal, berdebat atau mengamuk. Ternyata Aaron juga memiliki hubungan dengan Leori. Luar biasa. Peringkat pertama ujian istana tahun ini benar-benar sangat menakjubkan. Semua rakyat langsung menyantap mie sampai habis, lalu mengusap mulut dan mulai menikmati arak mantap sambil melihat pertunjukan menarik ini. Kemarin malam Tuan Leori datang mencariku, hari ini juga datang mencariku. Apakah Tuan Leori sudah tidak tahan? Tengah malam, mencarinya, tidak tahan. Rakyat-rakyat langsung mendengar beberapa kata kunci, tatapan mata mereka jadi berbinar. Sialan. Adegan langsung muncul di benak mereka dengan jelas. Ken langsung menepuk jidatnya, kenapa Tuan begitu tidak tahu malu? Leori tidak menyangka akan berubah menjadi seperti ini, mukanya memerah, kemudian urat di lehernya langsung keluar dan mulai memberi penjelasan, Kamu jangan sembarangan berbicara. Aku mana mungkin bersamamu. Kalau bukan cemburu, apakah Tuan Leori terlalu kangen padaku? Cek. Tak kusangka daya tarikku begitu kuat. Tuan Leori, kamu pulang dulu, lalu mandi yang bersih. Aku akan baik-baik memuaskanmu. Aaron mengayunkan kipas sambil tersenyum manis. Leori langsung gemetaran, mampuslah. Mampuslah riwayatnya, padahal dia ingin menghina Aaron, sekarang malah diserang balik. Kedepannya kalau ada orang yang mengatakan Aaron adalah seorang homo, maka nama Leori juga pasti akan terungkit. Gelas yang ada di tangan para rakyat langsung gemetar. Menarik sekali. Cepat pulang dan mandi yang bersih. Leori tersenyum canggung. Hahaha. Tuan Aaron, apa yang kamu katakan?
Aku hanyalah bercanda dengan Tuan Aaron saja. Usai berkata, Leori langsung memberi salam, dan berusaha untuk memohon ampun. Oh, ya, hahaha. Aaron tersenyum sangat palsu, kemudian tatapan mata sangat tajam dan berkata, tadi siapa yang bilang aku homo? Tidak ada, tidak ada. Leori langsung melambaikan tangannya. Siapa yang bilang aku ada hubungan gelap dengan Tuan Yindro dan Yakun? Tidak ada, tidak ada. Hanya bercanda saja, hanya bercanda saja. Leori menggelengkan kepala dengan kuat. Para rakyat langsung kecewa, ternyata semua ini hanyalah bercanda. Sama sekali tidak lucu. Sekelompok rakyat langsung menggaruk kepala dengan kesal. Bercanda. Aaron langsung menatap Ken dan berkata, Ken, bagi siapa yang memfitnah Menteri Kekaisaran, apa hukumannya? Memotong lidah. Kamu berani. Apa kamu tahu siapa diriku? Leori kembali mengatakan kalimat yang paling suka diucapi oleh tuan muda keluarga kaya. Aaron langsung meliriknya dan berkata, potong saja, agar tidak ada orang yang berani sembarangan berbicara lagi. Bersambung.